Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, yang di rumah juga harapnya semuanya baik ya. Puji Tuhan. Oke, kita mau baca Alkitab kita di 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat ya. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan baca ayat pertama dan kedua. Ayat pertama dan kedua. Saya tidak cukup yakin ada cukup waktu sampai ayat kelima. Kita ayat 1 dan 2 dulu. Mari. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami jemaat Grafe, yang kami beri nama Grafe, jemaat ini komit berkumpul setiap hari Minggu dan kami sudah tiba. Kami menyanyikan lagu untuk mengekspresikan hati kami, untuk bersyukur kepadamu. Betapa keselamatan yang Engkau berikan pada kami, yang nilainya tak terhingga, melampaui apapun Tuhan. Karena kami yang seharusnya ke neraka, sekarang sedang berjalan menuju ke sorga. Dan mendapat jaminan masuk sorga oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itulah kami akan selalu komit untuk membentuk jemaat. Dan kami juga Tuhan mau mempelajari firman-Mu supaya kami menjadi murid-Mu yang cakep. Menjadi orang yang pembawa berkat bukan materi Tuhan. Tapi yang sangat dibutuhkan oleh dunia zaman sekarang adalah berkat rohani, yaitu kebenaran. Tuhan tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh menjadi alat-Mu yang baik. Sekali lagi berkati saat kami mempelajari firman-Mu, agar kami, pikiran kami, dan hati kami semuanya Tuhan terarah dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, surat Timotius yang kedua ini adalah surat yang sangat khusus. Karena diperkirakan ini surat terakhirnya Rasul Paulus. Dan sesudah dia menulis surat 2 Timotius ini, tidak lama kemudian dia meninggal. Dan dia sudah tahu dia akan meninggal. Maka itu di ayat yang ke-6 dia sudah berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu dia akan mati tidak lama lagi, dan dia tulis surat yang kedua ini untuk Timotius. Oh, pasti hebat ya toh. Maka itu surat Timotius berisikan banyak poin-poin yang sangat-sangat penting, Saudara. Sangat-sangat penting. Karena ini ditulis oleh Rasul Paulus di akhir masa hidupnya, setelah dia pergi mengalami berbagai hal, pemberitaan Injil dari kota ke kota dan lain sebagainya, dan menghidupi satu kehidupan, dan diperkirakan Rasul Paulus sekitar umur 60-an pada waktu dia menulis surat ini. Ya, seumur saya begitulah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan sejarah mencatat Rasul Paulus dipenggal kepalanya di kota Roma. Ya.
karena dia warga negara Rom tidak disalibkan. Sedangkan Petrus menurut sejarah disalibkan dengan kepala sebelah bawah. Karena waktu Petrus ditangkap dan dia akan disalibkan karena dia memberitakan Tuhan, ya juru selamat yang tersalib, maka ini penganiayanya bilang kita salibkan dia. Dan Petrus bilang, saya tidak layak mati seperti Tuhan dan juru selamat saya. Kalau memang saya mesti disalibkan, saya kepala sebelah bawah saja. Wah, hebat sekali. Nah, Paulus adalah warga negara Rom, ya. Dia tidak disalibkan, dia dipenggal kepalanya. Nah, surat 2 Timotius ini sangat indah, saudara. Sangat penting isinya. Nah, sampai di pasal yang keempat ini sebenarnya Anda lihat ayat 1 ini dari pasal 4 ini sungguh-sungguh ini menunjukkan hati yang sungguh, ya. Hati seorang yang sudah memberitakan Injil kemana-mana. Hati seorang yang sudah menyelamatkan banyak orang. Hati seorang yang sudah berusaha berjuang sedemikian keras, ya. Hati seorang yang demikian, dia menuliskan ini apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tanya sama saya, bagaimana orang diselamatkan? Saya bilang bahwa orang diselamatkan, ya, minimum ada 2 hal yang sangat penting. Minimum ada 2 hal yang sangat penting. Apa? Ya. Nomor 1, hati yang sungguh. Nomor 2, doktrin yang benar. Ya. Jadi nomor 1 itu hati yang sungguh. Ya. Bukan hati yang main-main, olok-olok. Ya, artinya tidak serius gitu, ya. Boleh ya, boleh tidak. Ya, ke gereja asal-asalan. No, ya. Bukan begitu. Hati yang sungguh, hati yang sungguh, ya. Seberapa sungguh, saudara? Di Injil Tuhan Yesus sudah berkata, jikalau engkau datang kepadaku, katanya, engkau tidak membenci ayahmu dan ibumu, saudaramu dan semuanya, dan membenci nyawamu sendiri, engkau tidak layak bagiku. Wow, ya, dahsyat sekali, ya, dahsyat sekali. Apa maknanya? Ya bukan kita suruh mau jadi murid Tuhan Yesus kita benci orang, benci sana, benci sini, benci seisi dunia. Ya, bukan. Ya. Karena Tuhan Yesus ada tambahkan 1, dan membenci, ya, nyawamu sendiri. Itu artinya apa? Oh, super serius. Ya, super serius. Ya, artinya apa? Dengan segenap-genap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bukan dengan main-main, saudara. Bukan dengan main-main. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seberapa serius Anda kepada Tuhan? Seberapa serius Anda kepada Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini bisa ditunjukkan, ya, melalui hidup kita. Seberapa serius kita dengan Tuhan. Makanya tadi, gitu, sebelum nyanyi lagu terakhir, ya, saya minta supaya yang ibu-ibu antar anaknya ke bawah, bukan lalu cari kesempatan lalu di bawah heng-hong. Anda sudah datang ke sini loh, ya. Anda sudah datang ke sini serius, gitu, ya. Serius, betul-betul serius. Bukan main-main, gitu. Karena sudah datang ke sini, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi hati yang sungguh-sungguh serius, ya. Hati yang betul-betul mengejar Tuhan. Saya selalu mengumpamakan, ya, bagaimana Tuhan tega membiarkan sida-sida dari Ethiopia pulang dengan tidak mendapat apapun juga. Setelah dia menempuh sekitar 4.000 kilometer, saudara. Ya. Saya cek berapa jauh dari Ethiopia sampai Yerusalem. Sekarang kita ada Google. Ya. Anda Google Map di situ, Ethiopia, terus Yerusalem, sekitar 4.000 kilometer. Itu sekitar setahun kalau zaman itu, ya. Karena naik kereta binatang tek itu kira-kira 1 hari 50 kilometer. Ya. Itu kalau non-stop, saudara. Kalau berhenti-berhentilah, ya, malam dia nggak lewat. Afrika penuh dengan sungai yang besar, nggak ada jembatannya, ya, buayanya banyak, kuda Nilnya banyak, ya. Itu nggak main-main, saudara. Belum lagi mungkin berhadapan dengan tapal batas negara-negara lain yang
mesti minta izin dan lain sebagainya. Oh, Sida sudah sampai ke Yerusalem, makan waktu setahunan. Pulang nggak ngerti. Bingung dia membaca kitab Yesaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Serius nggak dia mencari Tuhan? Menurut Anda serius nggak? Oh, serius. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu Paulus di sini berkata apa? Lihat ayat 1. Di hadapan Allah, ya, dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Wow. Nah, hidup mati juga dihakimin. Hakim kita ini hanya bisa hakimin orang hidup. Yang sudah mati nggak bisa lagi. Nggak bisa ditanya, nggak bisa apa. Tapi dia yang akan menghakimi orang hidup maupun orang mati katanya. Dia ini, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wow, deminya banyak. Deminya banyak. Itu menunjukkan bahwa pesan yang mau dia sampaikan itu adalah pesan yang super serius. Sangat penting. Karena sudah demi Allah, demi Kristus, ya, di hadapan Allah, di hadapan Kristus, demi pernyataannya, demi kerajaannya. Oh, ini serius ini. Ini bukan urusan kecil-kecilan. Bukan urusan ecek-ecek. Ini urusan bener, ini urusan serius, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah penting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang saya lihat, saya amatin. Mereka jadi orang Kristen. Banyak orang jadi orang Kristen. Sepertinya, ya, apa ya istilahnya gitu ya. Tawar-tawar gitu. Ya. Asal-asalan saja. Ya. Asal-asalan. Tidak sepenuh-penuh hati gitu. Tidak sepenuh-penuh hati. Saya sebenarnya seringkali berkata kepada orang Kristen. Kalau kau jadi Kristen dan tidak sepenuh-penuh hati, sebenarnya kau rugi. Sebenarnya kau rugi. Ya loh. Di dunia kau datang ke gereja segala macam tidak serius gitu loh. Dan tidak lahir baru dan ternyata nanti kamu tidak masuk surga. Kan tidak lebih baik waktu kamu datang ke gereja dipakai untuk yang lain. Ya. Bahkan mahasiswa juga saya bilang sama mereka, yuk belajar yang serius. Yang serius saya bilang. Yang serius. Ya. Kalau saya bilang, saya lakukan, ngapain kamu jalan-jalan, semuanya akhirnya dapat lebih dari 10. Saya bilang, ada tuh lebih dari 10 Oke, kelas, jalan terus, non-stop. Orang lain libur, kita kuliah. Serius. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen serius. Oh, serius. Nggak main-main punya. Nggak main-main. Saya tidak tahu Anda. Anda menjadi orang Kristen yang serius? Yang main-main saja? Ya. Saya bilang, jangan. Ya. Kenapa? Wow. Dunia sekarang ini dunia seperti apa, saudara? Dunia sekarang ini jauh-jauh lebih jahat dari dunianya waktu zaman Rasul Paulus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya loh. Iblis tidak cukup telah menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Sekarang dia dengan bendera pelangi, saudara. Bendera pelangi, ya, dikibarkan kencang dan tinggi. Wow, satu persatu negara sekarang. Satu persatu negara. Makin hari makin konyol. Dan saya dipaskan ke saya video singkat. Pengakuan iman. Gereja Pelangi. Wow, luar biasa. Sampai ada luar biasa. Mereka pengakuan iman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tinggal di dunia seperti apa hari ini, saudara? Kita tinggal di dunia ini, tahu nggak? Mirip dengan zaman Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora. Mirip, saudara. Saya katakan bahwa kalau zaman dulu saja perlu serius, apalagi zaman sekarang. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang. Ya dong.
Kamu khawatir nggak? Satu hari anak laki kamu bawa pulang temennya. Kamu pikir ini temen main sepak bola. Dan dikasih tahu, Ma, ini pasangan saya. Nah, kau baru pusing kepala waktu itu. Betul nggak? Atau anak perempuan kamu bawa teman wanitanya. Kamu pikir dia teman menari. Dia bilang, ini nanti akan jadi suami saya. Hah? Ya. Apa nggak ngawur kalau sudah macam begitu? Saudara, kita tinggal di zaman apa? Ya. Anda tinggal di zaman apa sekarang ini? Hei, mari kita buka mata. Kita lihat kita tinggal di zaman apa. Saya tidak perlu membangunkan Anda. Kita tinggal di dunia yang sama, saudara. Kita punya HP, mungkin Anda punya lebih canggih dari punya saya. Dan kita nonton semuanya. Dan apa yang terjadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kita tinggal di dunia seperti apa? Perlu serius? Perlu serius? Saya bilang, ini bukan zamannya main-main, saudara. Ini bukan zamannya main-main. Karena apa? Iblis bekerja sedemikian rupa. Satu kemenangan dia capai, dia tidak puas dengan itu, dia akan meraih kemenangan berikut, dan kita akan dipojokkan, sampai kita betul-betul, ya, bayangkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tadinya Abraham pikir di kota Sodom ada 50 orang benar. Betul nggak? Tadinya dia pikir, makanya dia minta apa? Yang maha tinggi, yang maha besar. Bagaimana kalau ada 50 orang benar di situ? Apakah mau dijungkil balikan semuanya, lenyapkan sama-sama orang bejatnya? Tuhan bilang apa? Kalau ada 50 orang, apa? Saya ampuni seluruhnya. Isi kotanya. Walah, Abraham pikir, wah ini serius ini, dia maha tahu nih, dia tahu nggak ada 50. Makanya Abraham turunkan. Finalnya berapa? 10. Finalnya 10. 10 itu sudah sangat sedikit, betul nggak? Sangat sedikit. Maksud Abraham tuh begini, nonsen lah, masa nggak ada 10? Ya loh, masa nggak ada 10? Itu sudah angka yang sudah, mau minta lagi di bawah dari itu sudah malu gitu. Nggak enak. Tuhan masih tantang Abraham terus. Ikutin. Sampai kalau ada 10 yang benar, ampunin seluruh kota. Abraham pun gak berani lagi ngomong. Udahlah, final. Ternyata. Kita sudah baca kan? Ternyata apa? Lot. Dan sebenarnya cuma satu loh. Istrinya. Keluar. Hatinya tidak serius. Dia tidak serius mau keluar. Ya. Dia mirip orang Kristen ke gereja yang asal-asal. Nggak serius. Ya. Akhirnya apa? Dia menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Ya. Kalau orang Tionghoa bilang pelit itu sangat asin. Anhamset. Ya. Asin sekali. Itu pelit. Ya. Kenapa ya istrinya Lot nggak jadi tiang besi gitu? Ya nggak? Kenapa tidak jadi tiang beton? Tiang kayu. Tapi tiang apa namanya? Tiang garam. Ya, selain pelit mungkin. Ya. Duitnya semuanya dipakai untuk apa? Ya. Waduh, ya, saya nggak tahu. Dia punya kalung ada berapa kotak. Ya. Dia punya giwang ada berapa kotak. Segala macam. Sehingga pada waktu dibawa keluar sama malaikat, gitu, ketinggalan. Makanya noleh-noleh terus gitu. Waduh, gitu ya. Ketinggalan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak serius.
Hati yang tidak serius. Ini dia. Hari ini saya mau pakai kesempatan ini. Kita bukan di zaman yang fine-fine saja. Kita bukan di masa everything's okay. Ya. Bukan. Kita di masa sangat gawat, saya kasih tahu. Dari segala arah, dari segala aspek, dari segala lini, kita ini dihimpit. Kita ini disikat, saudara. Ya. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya anak-anakmu, terlebih cucu-cucumu. Kalau yang setua saya, cucu-cucu, anak-anak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisakah Anda bayangkan? Bisakah Anda bayangkan? Ya, anak yang kamu sangat sayang. Ya. Kalau Anda lihat dia sakit, demam, panas, segala macam. Hampir semua orang tua kita diberi insting demikian. Aduh, lebih baik saya yang sakit, gitu kan. Daripada dia yang sakit, ya. Segala sesuatu, aduh, untuk dia sehat. Pak Hasan ada di belakang, gitu. Dia bilang anaknya pilek, dia sedot hidungnya ya, Pak. Bayangkan, gitu. Kita orang tua, mau anak kita itu seperti apa? Mau dia selamat, betul nggak? Sekarang aja. Ya, mau nyebrang jalan, kita khawatir dia keserempet mobil. Kalau bisa nggak digandeng tangannya, ini anak kelebihan. Kelebihan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan Yesus tentang Yudas? Lebih baik dia tidak dilahirkan. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Hei, kalau gitu celakalah bapak mamanya. Betul nggak? Lebih baik dia tidak dilahirkan. Loh, kenapa pula? Bukan Yudas yang mau lahir. Emang Yudas bisa pilih? Oh enggak, jadi gue nggak mau keluar. Nanti bisa itu. Bukan. Nah sekarang, apalagi di zaman teknologi. Di zaman Anda bisa menentukan mau punya anak berapa. Saya sekaligus untuk menantang orang tua yang punya anak. Kalau kau berani melahirkan anak, ya, dari bahkan dia di dalam perut, kamu sudah harus berdoa untuknya. Apalagi dia sudah keluar. Apalagi dia sudah lari sana sini. Apalagi dia bertumbuh jadi remaja. Oh, betapa bahagianya. Kalau saya tidak tahu kalian. Kalau saya jadi orang tua, betapa bahagianya kalau saya lihat anak saya mulai remaja ikut paduan suara. Anak saya rajin datang ke gereja. Berbahagialah orang tua, anaknya bangun pagi-pagi bilang, "Pa, Ma, kita ke gereja." Bukan yang mau disiram air baru bangun gitu. Ya enggak. Wah, betapa bahagianya. Berarti Anda sudah punya anak yang bagus. Tinggal bagaimana kamu mengikuti dan membuat dia, aduh ya, tidak percuma dilahirkan. Indah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, serius. Di sini dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Serius. Super serius. Ya, nah baru ayat yang kedua. Ini apa? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Wah, beritakanlah firman. Siap sedialah. Oh, beritakanlah firman, siap sedialah. Beritakanlah firman, coba. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada.
beritakanlah firman. Mengapa? Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Siapa sudah baca renungan hari ini yang dibagikan oleh Yearly? John Clough. Ya. Dalam 6 minggu di India, membaptis 8.500 orang. Dalam 6 minggu. Sehingga begitu dahsyat kesannya. Ya. Waktu itu dia menjadi pembicaraan. Karena apa? Karena begitu signifikan. Menginjil di India. Dalam 6 minggu, 8.500 orang dia baptis. Dan dia berkata, 100-200 tahun. Dia bilang, Amerika, Inggris semuanya akan menikmati kemakmuran yang membuat mereka melupakan perkara rohani, agama dari bapak-bapak leluhur mereka. Dan mungkin saat itu, dia bilang, diperlukan penginjil justru dari India balik menginjil ke Amerika dan ke Inggris. Penulis renungan itu bilang, ya kita tidak tahu waktunya kapan. Tapi situasinya memang makin buruk. Situasinya makin buruk. Keadaan memang makin parah. Ateis makin banyak, saudara. Liberal pluralism makin hebat, makin dahsyat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa? Karena berhenti memberitakan firman. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Karena iblis juga tidak minta cuti. Apalagi pensiun. Dari Taman Eden. Dia sudah latihan pertama menyesatkan dan sukses Adam dan Hawa jatuh. Sampai sekarang. Sekitar 6-7 ribu tahun. Hebat nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu apakah kita orang Kristen boleh berhenti memberitakan Injil? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau kamu mau memberitakan Injil, bagaimana mungkin memberitakan Injil kalau Anda tidak memahami Injil? Tidak bisa diberitakan. Kamu mau beritakan apa? Lama-lama jadi kacau. Akhirnya kamu hanya suruh orang, ya hidup baik, jadi orang Kristen, kita baik-baik. Lah, itu bukan Injil. Ya. Itu berita agama lain. Ada gereja yang sekarang mengajarkan kita mesti sempurna. Seperti Bapamu sempurna, demikianlah kamu harus sempurna. Baru bisa masuk surga. Jadi seisi gereja berlomba-lomba jadi sempurna. Bisa sempurna nggak? Bisa sempurna? Nggak bisa. Mana bisa sempurna? Saya pernah cerita agak lucu. Di Amerika ada satu gereja. Satu kali kebaktian mungkin itu perempuan baru datang. Perempuan tuh tak tuk baru dengan pakaian agak minim begitu. Akhirnya satu bapak, dia yang jujur, yang lain sebenarnya sama juga. Dia bilang sama pendetanya, Pak Gembala, lain kali perempuan itu suruh berpakaian yang benar masuk ke gereja. Lalu kenapa? Sejak dia masuk pikiran saya nggak bisa konsentrasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bisa sempurna? Nggak bisa. Nggak bisa sempurna. Itu Injil yang salah. Itu Injil yang salah.
Saudara, kalau Anda tidak mengerti Injil yang benar, Anda tidak bisa memberitakan Injil yang benar. Tidak bisa. Wow, ada banyak sebenarnya. Di dalam kekristenan saja ada banyak kekacauan. Banyak kekacauan. Kekacauan yang paling awal, sebenarnya bukan yang paling awal, tapi lumayan awal. Tahun 252 AD, Cyprian di kota Kertak, di situ, mengumpulkan 66 bishop. Dan mereka membuat konsili. Dan keputusannya adalah apa? Bahwa bayi harus sesegera mungkin dibaptis. Mengapa? Karena dengan membaptis bayi itu secepat mungkin, katanya itu sama dengan melekatkan kepadanya karunia keselamatan. Supaya kalau dia mati, bisa masuk surga. Ini Injil benar apa Injil sesat? Ini Injil sesat. Ini sudah keselamatan melalui baptisan. Ya. Ada banyak gereja yang bilang, Pak Suwento, kalau tidak dibaptis tidak masuk surga. Jadi saya bilang, berapa cepat kita harus baptis dia? Ya sesegera mungkin, secepat mungkin. Berapa cepat saya tanya? Berapa cepat? Ya kalau bisa beberapa hari sesudah lahir kita baptis dia. Beberapa hari saya bilang. Kalau dia mati habis itu sesudah 2 jam gimana? Masuk neraka nggak? Wah, nggak berani jawab. Itu sih terserah Tuhan. Lain lagi kok omongnya. Ini bagaimana lagi ini? Ini kan kacau balau ini. Ya tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu bukan Injil yang benar. Injil sempurna masuk surga. Nggak bisa, kita tidak bisa sempurna. Kita jadi sempurna kalau kita di dalam Yesus baru bisa sempurna. Amin. Ya. Jadi saya masuk surga bukan mengandalkan kesempurnaan saya. Saya masuk surga mengandalkan kesempurnaan Tuhan Yesus. Bukan kesempurnaan saya. Saya tidak sempurna. Banyak bikin kesalahan. Kadang-kadang salah marah orang. Mahasiswa paling banyak saya salah marahin gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak sempurna. Saya omong di chapel. Saya bilang, ya, saya paling banyak bikin kesalahan. Kadang-kadang saya stres saya sendiri. Karena banyak nasib orang itu, kalau saya bikin keputusan, dia bisa kacau. Gitu. Saya ditelepon dari RBC. Mahasiswa ini begini, Pak. Bagaimana? Dikeluarkan atau bertahan lagi? Waduh. Apa saya mau tulis cuman beberapa kata, dikeluarkan. Betul nggak? Udah keluar kan? Ya kan? Dikeluarkan. Keluar dia. Bawa tasnya. Stres nggak? Kalau dikeluarkan dia jadi apa nanti? Betul nggak? Jadi apa lagi nanti? Jangankan masalah mahasiswa macam begini. Anak panti asuhan. Nggak ada bapaknya, nggak ada maknya, begini-begini. Diterima tidak. Saya baru di chapel ngomong apa? No? Sampai hari ini saya masih sangat menyesal. Ada satu ibu datang ke sini. Ada anak perempuannya sekitar 5 tahun. Mungkin Ibu Rebecca segala macam masih ingat. Mohon saya untuk terima anaknya. Dan pada saat itu, tahun itu, poluse kita karena baru pindah dari Kangkungan ke sini, tidak terima anak panti perempuan. Semua anak laki. Saya menolak dia bilang, Pak Suhento, tolonglah. Saya bilang, aduh ini keputusan rapat. Ditolak. Sampai hari ini saya masih lihat mukanya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita manusia buat keputusan bisa salah. Kita bukan sempurna. Nanti sampai di sorga kita baru tahu ada banyak kesalahan. Ada banyak kesalahan. Tapi untunglah puji syukur kepada Tuhan bukan masuk sorga dengan kesempurnaan, betul nggak? Kalau pakai kesempurnaan nggak masuk.
Saya hanya bisa masuk surga karena di dalam Yesus Kristus. Dialah yang memungkinkan saya masuk. Hidup ini ada banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Yang kita sesalin, amat sesalin. Saya pikir kita semua yang ada di sini juga begitu. Banyak kesalahan kita. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada Injil apalagi yang macam-macam. Sekarang Injilnya macam-macam. Tahu nggak? Injil yang paling banyak umum kesalahan di antara orang Kristen ini, di antara orang Kristen. Itu apa tahu nggak? Percaya Yesus atau plus berbuat baik baru bisa masuk surga. Percaya Yesus plus berbuat baik. Hari Jumat saya dalam pesawat nginjilin orang yang duduk sama saya. Saya nginjilin. Ya. Saya tanya sama dia, saya bilang, kami ngomong sana sini, ngomong dari Eropa sampai ke Amerika, Indonesia ngomong. Saya bilang begini, ya. Sekarang begini, kalau sekarang saya bilang, ya, sir, dia pakai bahasa Jerman, bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus juga. Ya sama dengan saya lah, kami itu hantam-hantam begitu saja gitu. Saya bilang, Pak, ya kalau sekarang mati ini masuk surga nggak? Bapaknya nggak berani jawab. Anaknya yang duduk agak jauh jawab, masuk. Dia bilang. Saya bilang, boleh saya tahu alasan kamu masuk surga? Rasa-rasanya saya orangnya cukup baik. Oh, ya. Dia orang Kristen. Sebelumnya sudah tanya, dia Kristen apa? Kristen Koptik. Wah, Koptik. Koptik itu Mesir. Ternyata suaminya orang Jerman, istrinya orang Mesir. Padahal dia tinggal di Austria. Di Austria itu sebenarnya tidak ada gereja Koptik. Gereja Koptik itu ada di Mesir. Tapi dia hanya ikut keanggotaan gereja istrinya yang di Mesir. Jadi dia bilang dia orang Kristen Koptik yang nggak tahu apa-apa sih. Gitu. Ya, akhirnya saya bilang, jadi kamu merasa sudah sangat baik akan masuk surga? Iya. Kalau begitu saya bilang, ada banyak umat agama lain juga merasa baik dan mereka betul-betul hidupnya lumayan baik, saya bilang. Mereka masuk surga juga. Dia mulai bingung ya. Ya masuk, dia bilang. Dijawab saya masuk loh. Wow, saya bilang hebat juga, saya bilang. Itu semua umat agama lain semua yang berbuat baik masuk. Kalau gitu tidak perlu Yesus dong. Dia bingung lagi gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah inilah ya. Hal demikian tidak boleh terjadi dengan jemaat Grafe. Betul? Tidak boleh terjadi. Akhirnya dia, wah. Nah, saya bilang bagaimana dengan ayat Yohanes 14 ayat 6. Wah, dia mulai bingung. Dan saya ya mau menginjilnya sebenarnya mau cukup banyak mau sampaikan kepadanya ya. Tapi tidak cukup waktu juga. Akhirnya apa? Saya kasih dia brosur. Ya. Bapaknya janji, saya akan pelajari dia bilang. Itu peta jalan itu saya akan pelajari. Bahasa Inggris. Oh iya saya bilang, ya pastikan pelajari dengan baik itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah ini umum ini. Coba Anda pergi keluar di sana, omong dengan orang Kristen. Tanya sama dia, kalau sekarang kita mati. Ya, masuk surga atau tidak? Rata-rata orang Kristen bilang masuk surga. Terus kita tanya, alasannya apa? Nah dia mulai cari-cari ini. Mulai cari-cari alasannya apa. Dan kemudian dia akan menjawab, hidupnya cukup baik. Atau ada yang tidak yakin masuk surga. Itu karena hidupnya jelek. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini kesalahan kekristenan. Yang tidak memahami doktrin keselamatan. Tidak memahami. Jadi pikir kita diselamatkan melalui berbuat baik. Atau combine dua-duanya. Percaya Yesus plus berbuat baik. Kalau gagal berbuat baik, walaupun percaya Yesus masuk neraka. Sebenarnya tidak demikian. Masuk surga hanya perlu bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Itulah
yang terjadi pada penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Dia sama sekali belum berbuat baik, bahkan belum coba berbuat baik. Dia masih tergantung di situ, saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang, ketika dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Jikalau engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Berarti dia percaya Yesus adalah anak Daud. Raja yang mengklaim tahta Daud. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini, bagaimana dengan kekacauan dengan berbuat baik? Bagaimana dengan kekacauan ini? Sebenarnya begini, Kristen yang benar mengerti doktrin ini dengan baik, bahwa kita diselamatkan hanya melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya apa? Saya ada bicara sama dia. Ya, saya bilang sama dia, ya. Ini waktu kami omong sampai percaya Yesus, anak lakinya jawab saya sudah percaya Yesus. Saya tanya dia, kamu percaya Yesus apa? Dia mulai bingung. Saya bilang, ingat loh, iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Dia benar-benar juga gitu kan. Saya bilang, lalu kamu percaya Yesus apa? Saya bilang sama dia, yang benar adalah percaya Yesus Kristus juru selamat menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib dan sekarang saya hidup bagi dia. Bapaknya bilang, baru kali ini saya dengar katanya. Ngaku-ngaku gereja Koptik. Baru kali ini dia senang. Ya. Saya bilang, coba saya ulangi lagi. Ya, kamu percaya Yesus juru selamat, bagaimana dia menyelamatkan kamu adalah dengan cara dia menggantikan kamu, dihukumkan di atas kayu salib, kemudian dia berikan hidupnya kepada kamu, jadi kamu hidup sekarang adalah hidupnya Yesus. Jadi kamu hidup bagi Yesus. Nah, hidup bagi Yesus inilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hidup bagi Yesus inilah ya, bisa hidup dengan sangat indah dan bisa hidup dengan sangat memalukan Tuhan Yesus. Sangat memalukan Tuhan Yesus. Saya karena nggak enak banyak mempost medsos kemana-mana. Setiap pagi jam 3, jam 4 saya sudah post. Ya, itu renungan. Ya, biasanya ada satu gambar plus ada artikel ke hampir 200 grup di HP saya. Dan feedbacknya banyak sekali. Ada banyak yang maki-maki. Itu orang Kristen. Akhirnya kemarin saya membuat satu meme. Saya bilang ya, jikalau kamu menyebut diri kamu Kristen, tetapi ya, kamu memaki-maki orang, tidak sopan dan lain sebagainya, maka kamu bikin malu. Bikin malu Tuhan Yesus, bikin malu denominasi kamu, dan bikin malu gembala kamu. Dan pagi ini saya post ke Yearly, saya bilang dipostkan ke seluruh grup GBIA. Supaya GBIA, orang GBIA kasih contoh. Kita bukan orang yang maki-maki orang di WhatsApp. Ya. Kita bukan orang yang tidak sopan di Facebook. Gitu. Kita berargumentasi dengan secakap-cakapnya untuk memperlihatkan ada sifat Kristus. Ada lagunya kan? Ya. Apa? Lihat Yesus di dalammu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini, ya. Jadi gini, masuk surga bukan melalui berbuat baik. Dan tidak ada urusannya dengan urusan berbuat baik masuk surga. Masuk surga itu adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus sudah dihukumkan di atas kayu salib. Menggantikan saya menerima penghukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada saya. Dan sekarang saya hidup baginya. Saya hidup baginya. Tentu kita semua harus berusaha untuk hidup sebaik-baiknya. Amin. Ya, hidup sebaik-baiknya. Dan kegunaan dari jemaat ini adalah apa? Untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain.
saling mengingatkan supaya kita bisa bersaksi. Jangan sampai orang mencibir kita. Ya, ada satu orang dia bilang ke saya, Pak Suhento, ya itu tapi murid-murid kamu, pengikut kamu itu banyak yang kasar itu sama saya itu. Ya, saya dimaki-maki juga. Habis itu saya dikeluarkan dari grup. Wah, dia ngeluh sama saya. Saya bilang gini, saya tidak tahu murid saya yang mana. Saya bilang, kamu screenshot saja kasih sama saya. Saya bilang begitu. Siapa tahu itu bukan murid saya, orang lain. Di grup kan ada banyak orang, gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Amin. Ini penting. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda di sini dikatakan apa ya? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Wow, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, bagaimana memberitakan firman? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali ya, saya kemanapun ya, saya merasa kalau saya tidak membawa brosur, traktat, saya merasa sangat menyesal sekali. Saya sangat menyesal sekali. Tapi kalau saya bawa, wah saya puji Tuhan, saya bisa membagikannya. Saya katakan kepada Anda, mungkin Anda tidak bisa berdebat dengan orang lain, tidak bisa memberitakan Injil dan lain sebagainya. Minimum, bisa bagikan brosur? Ya, bisa bagikan brosur? Minimum. Malu takut membagikannya? Ada cara lain nggak? Ada. Makan di restoran, tinggalkan aja di bawah itu apa dia punya biasanya taruh barang itu. Nanti ya entah orang berikut yang duduk di situ atau tukang bersih-bersihnya akan lihat gitu. Wow, lihat gitu ya. Ya. Saya pernah tinggalkan yang waitersnya bilang, Pak ada ketinggalan untuk kamu aja, saya bilang gitu. Ya begitu. Saya bagikan traktat di itu apa restoran Manado di sana. Saya bagikan. Ya, bagikan sama semua yang di restoran itu. Mereka lihat Suhento Liao. Siapa dia? Sama saya tuh. Saya bilang, dia ada di Sunter, saya bilang gitu. Siapa dia katanya gitu kan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda bagikan traktat. Dan kita berdoa. Siapa tahu oleh kasih karunia Tuhan, justru oleh selembar barang itu diselamatkan orang. Bisa nggak? Bisa? Oh bisa. Sangat bisa. Ini saya ingat ada satu cerita. Mungkin sebagian sudah pernah dengar. Ada satu gembala, dia sudah tua, dia sudah pensiun. Dia sudah tidak bisa jalan, dia duduk di kursi roda. Dia punya cucu yang umur belasan tahun. Dia manfaatkan cucunya. Dia bilang sama cucunya, kalau kungkung ya kakek, grandpa akan kasih kamu uang saku. Cucunya senang. Tapi kamu bagikan 10 lembar ini. Ya, kamu keluar kasih ke mana? 10 lembar ini mesti habis. Nanti kakek kasih uang. Jadi cucunya pergi gampang gitu. Dia pergi keluar ketemu orang dia kasih ya rumah orang yang masih dia kasih. Sampai tinggal 1. Dan sudah malam. Sudah malam tinggal 1. Wah, ini mau kasih sama siapa? Dia mau buang. Nanti kungkungnya kakeknya tanya, "Sudah bagi semua atau ada kamu buang?" Dia nggak enak hati, ya loh. Di mana? Mau bawa pulang. Kakeknya bilang, kenapa? Kok bisa nggak habis? Jadi dia cari-cari. Dia lihat satu rumah masih ada lampunya terang. Ah, ini dia. Kemudian dia mulai ketuk rumah itu. Dia tok. Tiba-tiba, ya toh, dia diliputi rasa takut yang besar sekali. Dia dengar bunyi langkah orang, boom, gitu. Dia lari sembunyi. Kemudian orang tuh buka pintunya. Buka marah-marah. Siapa ini? Ganggu malam-malam. Marah. Tutup lagi dia. Boom gitu. Wow. Gitu. Akhirnya dia diliputi perasaan lagi apa? Balik lagi dah. Dia ketuk lagi. Teng. Tiba-tiba dia merasa sangat takut lagi ya dong. Orang tuh boom gitu. Kakinya berat sekali gitu ya. Lalu apa tau gak? Dia sembunyi lagi gitu. Orang tuh buka no.
Siapa ini? Kok ganggu sekali, marah-marah sekali gitu. Wow, dia tutup itu dengan kencang. Wow, dia tiba-tiba dia pikir, waduh ini mau pulang nggak nih ya? Mau pulang nih masih satu. Akhirnya dia bilang apa? Ini sekarang ini udah deh. Dia berani lagi sekarang dia ketok. Bam, 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 bam. Orang tuh turun tau gak? Dia siapin itu kertas, dia bilang gini. Orang tuh sekali buka pintu dia bilang, nih baca, dia bilang, dia lari tau gak? Dia lari tau gak? Wow, dia lari. Tahu gak apa yang terjadi? Habisnya lari. Wah, dia pulang. Dia kasih tahu kakeknya, dia bilang, yang terakhir itu dia bilang, orangnya mengerikan, dia bilang, sangat menakutkan, dia bilang. Saya kasih sampai nggak berani lihat mukanya. Saya kasih itu saya lari, dia bilang. Saya lihat, dia bilang. Ya. Wah, kemudian tahu nggak? Pas hari Minggu, sebagaimana biasa, orang datang rame. Ini anak sama kakeknya duduk agak depan, ya kan? Kakeknya kan gembala tadinya yang udah tua. Nah, pada waktu selesai kebaktian, di akhirnya gereja baptis ini, ya, just as I am without one plea. Come on, mau percaya Tuhan Yesus sama. Satu orang maju ke depan. Ya. Wow, ya. Anak itu bilang sama kakeknya, dia tarik. Kek, ini orang yang terakhir saya kasih itu malam, dia bilang, ini orangnya. Gitu ya. Tahu nggak itu orang maju ke depan bilang apa? Dia bilang, beberapa malam yang lalu, ya, hidup saya sudah hancur. Saya sebenarnya sudah mau bunuh diri. Tali sudah saya pasang. Dia bilang, ya. Dan waktu saya hampir masukkan tali itu ke leher saya, terus ada ketuk pintu, katanya. Saya turun, katanya. Saya buka, tidak ada orang, saya marah-marah. Marah-marah. Tidak dapat. Saya tutup pintu lagi. Saya balik lagi, naik ke atas kursi. Pas tali itu hampir masuk ke leher saya. Diketuk lagi kedua kali. Saya turun lagi, dia bilang. Dan saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Saya marah sekali, dia bilang. Kemudian saya balik lagi ke atas bangku, dia bilang. Hampir tali itu mau masuk ke leher saya. Dia ketuk ketiga kali, dia bilang. Dan saya turun itu udah marah bener. Marah bener. Kalau saya dapat anak itu, dia bilang, ya mungkin saya akan cekek mati deh. Ya, tapi dia bilang, anak itu, katanya, itu anak itu sampai takutnya pegang dia punya kakek begitu ya. Dia bilang, tapi anak itu bilang, dia satu terak tadi bilang, nih baca, dia bilang, dia lari katanya. Saya nggak sempat lihat mukanya. Katanya. Ya. Dan kemudian saya baca. Ya. Dan saya menangis. Bro. Ternyata saya tidak boleh bunuh diri. Yesus Kristus mengasihi saya. Dan dia yang sudah mati bagi saya. Dia menanggung semua dosa saya di atas kayu salib. Dan saya disuruh hidup bagi dia. Dan hari ini saya maju ke depan jemaat. Saya mau menyatakan bahwa saya sudah bertobat percaya Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sangat simpel. Sepele sekali. Tapi menyelamatkan satu jiwa. Bukan dari bunuh diri. Dari pergi ke neraka. Hebat gak? Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Bukan waktu baik, waktu seneng saja. Baik atau tidak baik waktunya. Ingat ini. Ya. Kapanpun, dimanapun kita beritakan Injil. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan ini, kekristenan akan mundur, dan kau siap ke bagian paling pojok di situ.
Dan saya kasih tahu Anda, anak cucumu nanti akan sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Oleh sebab itulah kita harus memberitakan Injil. Kemudian di sini ada dikatakan, ya, nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah. Ini tidak gampang. Ini sedikit lebih tinggi. Nyatakanlah apa yang salah. Oh, banyak orang marah-marah sama saya. Sampai banyak enak. Ini Suhento Liau ini adalah dia paling benar seluruh dunia kok. Di Facebook. Saya bilang tidak, bukan begitu. Pakailah pengajaran saya untuk dibanding-bandingkan saja. Dibanding-bandingkan. Kalau kita mau cari yang benar, kita harus membanding-bandingkannya. Ya. Saya tidak pernah berkata punya saya yang paling benar. Ya. Saya hanya menyatakan kebenaran dan menyatakan yang salah. Silakan Anda membanding-bandingkannya. Dan Anda juga sebagai orang yang mau beriman dengan serius, harus beriman kepada yang paling benar. Ini penting. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Wow, tegurlah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bilang saya hanya menegur secara umum. Menyatakan kesalahan pun secara umum. Saya bilang saya tidak menyerang seorang pribadi. Saya tidak pernah menyebut pemimpin gereja by name namanya. Saya tidak. Saya bilang kalian yang maki-maki Suhento Liau tulis besar-besar. Saya tidak mau lakukan itu. Saya menyatakan yang salah, menegur secara umum. Secara umum. Bukan menyerang orang secara pribadi. Menyatakannya secara umum. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini memang tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa? Karena tidak ada manusia di dunia ini yang senang, happy, bergembira, dikatakan salah. Ya, tidak ada. Adapun gini, terima kasih ya, sudah mengasih tahu saya salah. Makasih ya. Bohong dia bilang. Betul nggak? Saya senang, kamu kasih tahu kesalahannya, saya senang nih. Tapi mukanya udah begini, saya senang. No, ya, tidak ada. Nah, oleh sebab itu, ya, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus waspada. Ya, Tuhan Yesus sudah kasih tahu kita, cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Sebenarnya di bahasa aslinya bilang apa? Tak berbahaya seperti merpati. Ya, kita tidak berbahaya. Cerdik seperti ular, tapi harmless, tak berbahaya seperti merpati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tegurlah, ya. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini harus kita lakukan sambil memandang kepada Kristus. Dengan mata terbuka lebar, melihat kondisi dunia ini. Dan kiranya kita, di zaman kita ada sekarang ini. Zaman di mana Tuhan tempatkan kita. Kita sungguh sudah bertanggung jawab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak dituntut bertanggung jawab di mana kita tidak ada. 200 tahun yang lalu saya tidak ada, bagaimana saya tanggung jawab Tuhan? Ya. Tapi kita bertanggung jawab di masa kita ada. Ya. Kamu sebagai orang Kristen, di mana kita ada. Kenapa kekristenan di zaman kamu mundur? Kenapa
Orang-orang, kenapa gereja mundur di zaman kamu? Kamu kurang banyak berbuat. Kamu kurang giat. Kita semua harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh, dua hal yang sangat-sangat penting. Keseriusan hati dan doktrin yang benar. Dua ini dibutuhkan untuk keselamatan orang. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ditulis oleh Rasul Paulus di akhir-akhir hidupnya, sangat berguna bagi kami Tuhan. Berisikan nasihat yang sangat penting. Menguatkan kami. Memacu kami. Menyemangati kami. Supaya kami memberitakan firman. Menyampaikan kebenaran. Mengoreksi Injil yang salah. Memperbaiki apa yang sesat, yang sudah salah. Tuhan, tolonglah kami. Peganglah kami Tuhan. Dan lindungi kami, anak-anak-Mu, dari segala niat jahat orang. Tuhan, inilah yang kami mohon padamu. Berikan kami keberanian untuk berkata-kata, untuk menyampaikan. Hikmat Tuhan, hikmat, sangat penting hikmat Tuhan. Supaya kami tidak dijebak. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bisa menyampaikan segala sesuatu dengan cara yang indah, yang baik, dan mengena di hati orang. Tolong kami Tuhan. Banyak kali kami bikin kesalahan. Hamba juga banyak kali bikin kesalahan. Tapi Tuhan, atas pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, akan lebih baik dan lebih baik. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.